Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Rahman, NIM L1A19082 dari R003 Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi IFCC. IFCC adalah Indonesian Forestry Certification Corporation. Adalah sebuah organisasi nasional yang menginisiasi penyelenggaraan sertifikasi kehutanan di Indonesia dengan menggunakan skema PAFC, Program for the Endorsement of Forest Certification, yang meliputi lain tetapi tidak terbatas pada sertifikasi hutan, hasil hutan termasuk industri, pengelolaannya dan rantai. IFCC merupakan lembaga penyusun standar untuk skema sertifikasi hutan di Indonesia yang mengembangkan standar dan persyaratan sertifikasi hutan berdasarkan proses konsensus para pihak. Adapun latar belakang sejarah dari IFCC adalah PAFC didirikan pada tahun 1999 sebagai tanggapan atas persyaratan khusus pemilik hutan kecil dan keluarga sebagai payung internasional. Organisasi yang memberikan penilaian independen, pengesahan dan pengakuan sistem sertifikasi hutan nasional. Berdasarkan rekomendasi studi Alex Hinrich dan Agung Prasetyo, pada tahun 2006 membandingkan PAFC dan skema lainnya, PAFC dipertimbangkan lebih sesuai dengan standar nasional, namun rekomendasi tersebut kurang ditanggapi oleh pihak ILE, Standar Nasional Indonesia, sehingga ada Pemprakasa yang mau mempromosikan standar nasional yang diakui oleh komunitas internasional, mengambil kesempatan ini untuk melakukan organisasi berbasis nasional. Pada tahun 2011 IFCC didirikan. Kemudian pada tahun 2014 standar SFM yang diprakasai oleh IFCC disahkan oleh PAFC. Kemudian yang terakhir adalah standar rantai penelusuran IFCC diadopsi sepenuhnya dari PAFC COC pada tanggal 30 Oktober 2013. Adapun dampak dari illegal logging, yang pertama adalah rusaknya fungsi ekologi hutan, daerah resapan air, areal hutan lindung, dan taman nasional. Kemudian hilangnya keanekaragaman hayati, lalu hilangnya pendapatan pemerintah, terabaikan suprematisasi hukum, memburuknya tata laksana kehutanan, kemudian meningkatkan kemiskinan dan konflik sosial. Yang terakhir adalah merusak kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia dan dampak ikutannya. Sertifikasi hutan. Sertifikasi hutan adalah suatu pemantauan hutan, pelacakan dan pelabelan kayu gelondongan, produk kayu dan bubur kayu, serta hasil hutan dan kayu untuk mengetahui kualitas pengelolaan yang ditinjau dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi berdasarkan standar sertifikasi tertentu. Inisiatif sertifikasi sebagai salah satu upaya untuk mencampaikan SFM
tapi tidak berkembang di Indonesia. Yang pertama adalah standar sertifikasi sulit dicapai karena ada beberapa hal, yaitu prakondisi, persoalan sosial dan lainnya. Kemudian tidak ada pengakuan dan insentif selama proses perbaikan yang dilakukan. Yang terakhir adalah banyaknya isu di luar otoritas manajemen, sehingga membutuhkan waktu dan dorongan berbagai pihak eksternal. Kemudian, peran yang diharapkan dari institusi finansial yaitu yang pertama adalah ikut mendorong perusahaan entitas pengelolaan sumber daya hutan untuk mempunyai minimum requirement yang terkait kesesuaian yang dengan persyaratan pengelolaan hutan lestari. Kemudian ikut mendorong terbitnya regulasi yang mengikat secara legal perusahaan pengelolaan sumber daya hutan untuk kompli dan konform dengan persyaratan pengelolaan hutan lestari. Kemudian menerbitkan aturan regulasi yang bersifat insentif maupun disentif secara finansial kepada nasabah dan calon nasabah yang mengelola sumber daya hutan. Kemudian ikut mendorong munculnya kesadaran publik, pasar domestik serta internal institusi keuangan untuk menggunakan produk ramah lingkungan berlabel IFCC. Adapun persyaratan untuk hutan alam dan hutan tanaman. Yang pertama, persyaratan umum dan legalitasnya. UM harus mempunyai status legal. Status legal tersebut ditinjau dengan dokumen legal format yang menyatakan bahwa UM adalah entitas yang legal atau memiliki SIUP atau surat izin usaha perdagangan, dan memastikan bahwa UM mempunyai kepastian usaha jangka panjang. Selain hal tersebut, UM harus mempunyai izin usaha pemanfaatan hutan kayu atau juga disebut IUPHHK beserta peta lampirannya yang menyatakan kepastian areal kerja UM. Dalam kegiatan operasional harus dipastikan bahwa UM juga mempunyai RKU dan RKT yang disahkan oleh Kementerian Kehutanan dan instansi yang berwenang. Kemudian rencana kelola. Rencana kelola harus melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Nah, yang kemudian adalah monitoring dan evaluasi. UM harus secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi. Monitoring dan evaluasi tersebut mencangkup aspek-aspek produksi, ekologi, dan sosial dari pengelolaan hutan. Hasil monitoring dan evaluasi harus memberikan umpan balik ke dalam proses perencanaan serta tidak memperbaiki dan pencegahan yang tepat.
Nah, kemudian adalah manajemen hutan. UM harus mengatur dan menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya untuk memastikan usaha jangka panjang. Kemudian UM melakukan inventarisasi hutan secara berkala untuk memperoleh data mengenai kondisi sebenarnya sumber daya hutan di areal UM. Di antaranya sebagai dasar untuk perencanaan dan penilaian kelestarian tegakan hutan. Lalu kelestarian hasil hutan. UM harus memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hutan tidak akan melampaui tingkat produksi yang lestari. UM harus memantau dan mencatat pertumbuhan tegakan hutan melalui pengukuran berkala peta sampel permanen atau permanent sample plot, atau kita sebut juga PSP, untuk setiap tipe ekosistem yang akan digunakan dalam penentuan ACC sehingga tidak akan melebihi riap atau pertumbuhan hutan. Lalu pengelolaan fungsi ekosistem dan hidrologis hutan. UM harus melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting dan melakukan penilaian dampak lingkungan yang menganalisis dampak-dampak potensial tersebut terhadap lingkungan, terkhususnya terhadap keanekaragaman hayati dan jenis yang dilindungi, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumber daya hutan. Lalu pengelolaan keanekaragaman hayati. Kita harus mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan tentang distribusi flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka, dan spesies yang terancam punah, beserta habitat di seluruh wilayah UM sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Kemudian perlindungan hutan. UM harus mengidentifikasi dan pemantauan gangguan, perhitungan kejadian gangguan alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumber daya hutan, seperti kebakaran hutan, pembalakan liar, pengembalaan liar, penambahan hutan, pemburuan, hama dan penyakit, serta gulma. UM harus menetapkan prosedur terdokumentasi infrastruktur dan sumber daya manusia untuk langkah-langkah antisipasi, pencegahan, dan penanganan yang terukur dalam melindungi hutan dari gangguan. Kemudian, hak pemanfaatan atas sumber daya hutan oleh masyarakat. UM harus mengidentifikasi, menghargai, mengakui, dan menghormati sistem penguasaan dan hak-hak legal masyarakat untuk memiliki, mengontrol dan menggunakan lahan sumber daya hutan. Masyarakat dapat melakukan praktek pengelolaan hutan tradisional. Lalu hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat. UM harus melakukan penilaian dampak sosial dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang direncanakan terhadap masyarakat adat dan masyarakat lokal. Hasil penilaian dampak sosial harus diintegrasi ke dalam rencana pengelolaan hutan untuk meminimalkan dampak negatif
kemudian mengoptimalkan dampak positif dari kegiatan pengelolaan hutan terhadap masyarakat adat dan masyarakat lokal. Kemudian pemantauan hak pekerja. UM harus melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang berlaku di Konvensi ILO yang mendasari. UM tidak boleh melibatkan diri atau mendukung penggunaan pekerja paksa atau wajib sebagaimana ditetapkan oleh Konvensi ILO 29. Tidak boleh menarik uang muka atau deposit atau kartu identitas dari pekerja sebelum memulai bekerja. UM tidak boleh menahan ataupun termasuk menahan apapun gaji, keuntungan, kepemilikan atau dokumen yang untuk memaksa pekerja agar terus bekerja pada UM. Kemudian pekerja harus memiliki hak untuk meninggalkan tempat bekerja setelah menyelesaikan hari standar dan bebas mengakhiri kontrak kerja setelah kontrak kerja berakhir berdasarkan kesepakatan bersama. Lalu kesehatan dan keselamatan kerja. UM harus memiliki sistem mendeteksi dan mencegah potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. UM harus memiliki dan menyimpan catatan tertulis dan melakukan menganalisa terhadap semua kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dan fasilitas yang berada dalam pemantauan UM. Kemudian persyaratan khusus untuk pengelolaan hutan alam. Yang pertama, persyaratan umum. UM tidak boleh melakukan konversi hutan untuk kegunaan lahan lainnya, termasuk menjadi hutan tanaman kecuali dalam keadaan yang tepat, keadaan yang dalam dibenarkan. Kemudian aspek produksi. UM harus menetapkan sistem ketelusuran yang akan memungkinkan identifikasi dari semua produk kayu yang ditebang pada semua tahap pengangkutan dan asal-usul kayu tersebut dari kawasan hutan. Sistem harus didukung oleh dokumentasi yang relevan dan didukung dapat dibuktikan. Kemudian aspek ekologi. UM harus melakukan inventarisasi pra-pemanenan sesuai dengan prosedur terdokumentasi dan pedoman lainnya setidaknya 3 bulan sebelum penebangan. Tegakkan yang akan ditebang dan dilindungi, misalnya pohon induk atau sumber bibit spesies yang dilindungi dari terancam punah. Harus dipetakan dan ditandai secara jelas di lapangan sebelum penebangan. Kemudian persyaratan khusus untuk pengelolaan hutan tanaman. Adapun syaratnya umum adalah tidak boleh memasuki wilayah hutan tanaman yang dibangun di atas areal hasil konversi hutan primer maupun hutan sekunder setelah 30 Desember 2010 ke dalam areal hutan yang didaftarkan untuk sertifikasi kecuali
untuk areal yang memenuhi ketentuan-ketentuan berlaku. Adapun aspek produksi, harus melakukan penetapan sistem ketelusuran yang akan memungkinkan identifikasi dari semua produk kayu yang ditebang pada semua tahap pengangkutan dan asal tersebut dalam kawasan hutan. Sistem tersebut harus didukung oleh dokumentasi yang relevan dan dapat dibuktikan. Yang kedua adalah aspek ekologi. UM harus menata areal kerjanya dan mengidentifikasi pemetaan, memberi tanda di lapangan, serta melindungi areal yang telah dialokasikan. Mungkin itu pemaparan materi IFCC dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.